Alhamdulillah akhirnya sampai. Sebenarnya alhamdulillah. Lagi hujan-hujan kesini loh sahabat kalian maupun berada. Aduh semoga saya selalu tadi itu salah tempat saya. Hari ini mau kesini mau ngapain? Hari ini tuh mau minta ilmu. Mau berbagi juga bersama sahabat Quran. Mau berbagi ilmu, semoga bermanfaat dunia akhirat dan selalu jaga kesehatan ya. Yang ke siapa? Kita tunggu dulu ya. Oh, ini hujan banget, hujan tadi basah sebanget. Aku sambil nunggu teman-teman sahabat Quran tuh, sambil nunggu temannya ini kok ada di sini ya. Mau ngapain kita ini sih, karena ini udah siang juga. Kemudian hujan, di luar hujan gede banget. Iya sahabat Kalian Ibu Perwada, kita masuk yuk, kita sapa sahabat saya. Dokter siapa ya? Nah ini tempat tunggu, ini pendaftaran, jadi nanti teman-teman kesini. Ini juga pendaftaran juga. Nah, itu musola. Jangan lupa cuci tangan dulu ya sahabat ya. Tadi sebenarnya cuci tangan ada di luar, sudah disediakan di luar juga. Saya kesini, kita kesini. Tadi saya kasih tahu ruangannya di sebelah mana. Itu ruangan UGD. Itu juga rawat yang bisa laki-laki perempuan. Oke, ini sebenarnya apotek. Kayaknya ini ruang dokter juga. Dan ini IGD-nya. Oh, IGD Cimerang ya, Masya Allah. Di tempat seperti masih jauh dari kota pun tidak pusing ya, tidak khawatir untuk kita untuk berobat atau ada sesuatu yang urgensi bisa datang ke klinik Ciherang. Nah, ini rawat inap, saya dalam inap. Oke, kita masuk ke taman. Tuh sudah terlihat ada sosok lagi duduk ternyata ya sahabat Quran ya. Oke, kita sapa dulu ya, jangan kemana-mana sahabat Quran. Halo Mama, kok saya panggilnya Mama juga ya di sini. Kalau udah di klinik jangan panggil Mama sebenarnya ya. Panggilnya Bu Dokter. Jadi sahabat Quran, jadi ini tuh sebenarnya awalnya itu memang murid anaknya Bu Dokter ada itu adalah murid saya. Jadi terbiasa saya panggil Mama, tapi sebenarnya kalau di luar sekolah itu beliau adalah dokter gitu ya. Kita mau bincang-bincang sahabat Quran ya. Kita mau bincang-bincang di mana? Jangan kemana-mana sahabat Quran, tetap di sini ya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Oke sahabat Quran, Ibu pada senang sekali ini ketemu orangnya. Nah, kok jadinya gelap? Nanti kita terangin. Oke, kita pengen tahu namanya siapa Mama? Ini namanya siapa ya? Tadi udah dikasih tahu, silakan sekarang kenalan lagi. Dengan siapa? Dengan Adik Ambar Sari. Dengan Bu Ade Ambar Sari, dengan Ya, Bu. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi tuh hujannya gede banget sahabat kalian. Saya kesini tuh dengan melewati sungai dan lembah seperti Ninja Hattori sebenarnya ya. Enak ya? Orangnya juga kayak ninja. Nah, Enak kesini ya? enak banget, pemandangan indah gitu ya, pas lihat orangnya juga Sawah indah semua, gitu. ya. Sawah semua ya, ya. Enak. Ada kebun gitu ya, enak, pokoknya enak banget. Jadi sebenarnya enaknya tuh di tengah-tengah kampungnya gini, terus jauh dari kota. Ketika kita sakit nggak harus jauh-jauh. Betul. Alhamdulillah klinik Ciherang tuh menjadi apa ya, membantu banget masyarakat yang jauh dari rumah sakit. Betul. Gitu ya, sebagai Memang. solusi juga ya. Tapi Karena 8 kilo Bu, 8 kilo ya? jauhnya dari sini ke Kota lah, kota Kuningannya ya, dapat aja segitu-gitunya, tapi tetap jauh. Senang banget bisa bertemu di klinik Ciherang. Dan ternyata saya hadiahnya adalah minuman Oishi, menyegarkan kehidupan Anda. Oh, kehidupannya. Ini Oishi tuh enak gitu ya. Udah mau hujan dikasih yang dingin gitu ya. Oh iya, sebenarnya hangat. Nih Bu Dokter nih, bagaimana Bu Dokter? Nah sekarang kita mau berbagi sama Bu Dokter, mau tanya-tanya, biarin aja, ini sebenarnya udah siang. Terus Bu Dokternya katanya tadi sprint banget, makanya biarin kita paksa untuk bisa senang banget Bu Dokter, ini kita bisa berbagi. Bu Dokter, kita ada pertanyaan pirting ini. Takut nih jadi jadi takut. Ini sebenarnya berkaitan dengan anak-anak juga, karena channel kami kan channel saya sendiri yang balita dan anak-anak. Jadi ini sangat bermanfaat buat ibu-ibu yang memang punya usia anak-anak, usia balita sampai anak-anak lah. Meskipun saya juga masih remaja sahabat kalian, ini saya masih remaja. Lihat wajah saya dengan Bu Ade, ini seperti anak dan ibu mungkin ya. Enggak, saya ibunya di anak. Nah,
makin siang makin stres gitu. Bener-bener. Tusuk ininya, bukan tusuk jarum ya. Nah, Saya juga akupunturis soalnya. aku pun turis. Nggak ada jarum kan, mah? Ada. Oh, enggak, ada jarum ya? Ada banyak. Saya kabur dulu kalau gitu. Sahabat jangan aneh-aneh ya, bertanya harus pada ya. Jadi sekarang ada tenang saya. Takut pas pulang-pulang ditusuk. Stres di sini. Nah, pertanyaan pertama sebenarnya yang akan kami tanyakan yang pertama adalah, Ma, kita kan suka anak kecil tuh sering banget yang namanya demam, sering banget sahabat Milan, dan itu memang pengalaman di saya. Itu demam dikit-dikit demam. Sebenarnya demam tuh apa sih, Mas? Sebenarnya demam tuh Iya, kalau ngomongin demam tuh sebenarnya sih reaksi tubuh. Reaksi tubuh dari untuk pertanda apakah dia lagi infeksi. Nah, infeksinya itu entah itu dari virus, dari bakteri, dari jamur atau dari yang lain-lainnya gitu. Dan biasanya ditandai oleh kenaikan suhu. Suhunya itu yang menuju ke 38. Jadi 37 naik ke 38 itu biasanya sudah kita katakan demam. Jadi kalau suhu normal kan 36. Nah, nanti suhu febris tuh antara mau ke demam itu 37. Nah, yang panasnya itu biasanya 37 ke atas. Itu sudah kita katakan demam ya. Oh, itu dikatakan demam ya. Iya. Dan itu bisa diukur lewat mulut, lewat telinga, lewat anus atau lewat ketiak. Oh, gitu ya. Nah, biasanya yang demam yang berbahaya nih, mah, yang harus kita benar-benar harus ke dokter itu dari suhu berapa nih kira-kira nih, mah? Yang nggak bisa ditolerir nih kayaknya. Kalau demam itu biasanya sih nggak ada. Jadi kalau yang ke dokter itu, kalau demam hanya gejala. Kalau demam itu kan bukan penyakit ya. Demam itu kan hanya gejala. Gejala suatu penyakit ya. Yang tadi entah dia itu kemasukan virus atau gampangnya ya. Jadi dia kan reaksi tubuh, entah itu kemasukan virus atau kemasukan bakteri atau yang lain. Setelah dia demam, kapan nih kita harus waspada, harus hati-hati. Biasanya sih kalau demam pada anak-anak di bawah 1-3 hari, terus demamnya tidak terlalu tinggi banget sih, biasanya itu kita hanya cukup di rumah, minum air putih Itu terusnya asupan makanan yang bergizi gitu ya. Nanti baru kalau misalnya demamnya tinggi sekali, boleh dengan obat-obatan seperti kayak ibuprofen atau paracetamol. Tapi kalau demamnya itu sampai hari ini kok panasnya tinggi banget gitu ya, hiperpresia itu di atas 40, nah baru deh tuh boleh langsung menghubungi dokter walaupun itu baru 1 hari. Apalagi pada anak-anak yang biasanya itu ada riwayat kejang gitu. Jadi biasanya sih kalau anak-anak yang riwayat kejang itu biasanya pada anak laki-laki. Anak perempuan itu agak jarang. Masya Allah, baru tahu saya. Kalau laki-laki itu step ya, kalau orang-orang sini bilangnya. Nah, itu biasanya sih dia itu panas sekali gitu ya. Tapi jangan sampai dianya kejang. Itulah biasanya pertolongan pertama itu kalau ibu-ibunya itu biasanya kan udah ada ini ya udah tahu tuh dia kalau punya anak balita atau anak kecil. Kita sebagai ibu-ibu itu di rumah itu harus punya termometer emergency kit lah. Wajib di rumah punya ya. Kayak termometer, kayak paracetamol. Nah, itu tuh wajib ada. Harus ada gitu ya. Iya, jadi pas anaknya demam sedikit, kita suhu dulu. Kita suhu. Kalau misalnya naik sekali, baru pertolongan pertamanya itu setelah dia banyak minum. Bajunya nggak boleh yang tebel-tebel, jangan terlalu dikekep-kekep ya anaknya. Jadi biasa aja, bajunya biasa aja, kasihin dulu deh obat paracetamol gitu. Jadi nanti terus banyakin minum. Kalau nggak turun juga dalam 1-3 hari, lebih baik tuh ke dokter. Tuh, biasanya kan kalau di kampung-kampung kalau demam teh malah dikundut pakai jaket, pakai kaos kaki, segala acung dianggenya. Biasanya memang anaknya menggigil, takutnya menggigil. Jadi ibunya juga takut agak gimana, akhirnya mama dingin jadi diselimutin. Tapi padahal sih selimutin biasa aja, pakaiannya malah yang menyerap keringat, yang biasa aja, tapi cukup selimutin aja, enggak yang dipakai jaket, bener-bener terus pakai topi udah mah di dalam rumah. Jadi nanti panasnya itu yang
Makin ini ya? Makin naik mutak ya? di situ dia gitu. Jadi kalau bisa biasa aja. Ini kalau yang baru 1 sampai 3 hari ya. Jadi biasa aja, tenang aja selama ada paracetamol dan yang tadi tuh si termometer itu bisa kita pantau kan gitu. Kalau makin naik naiknya tinggi sekali sampai 40 gitu ya, ya udah bawa aja. Serem 40 ya. Bawa aja ke, apalagi yang punya balita laki-laki. Harus hati-hati. Iya. Iya, kalau laki-laki. Tapi kalau perempuan sih nggak apa-apa. Tapi kalau cuma hanya 37, 38 ya udah di rumah aja dulu. Mungkin dengan dianya dikasih minum, makan yang bergizi gitu ya. Terus anaknya juga istirahat yang cukup gitu ya. Biasanya sih hilang dengan sendirinya. Insya Allah ya. Nggak usah pakai obat-obatan sih biasanya ya. Ini buat sahabat kalian nih, bagi sahabat kalian, kita kan nggak sempat nih paracetamol umpamanya nggak ada nih umpamanya ya. Terus apa sih pertolongan pertama nih pada demam, anak kita yang demam gitu ya, dan pas dilihat udah 39 gitu kan, ini pertolongan pertamanya apa nih Bu? Pertama yang tadi Bu, anaknya itu apa namanya ya, harus pakaiannya dingin. Yang kedua kompres. Kompresnya itu jangan pakai air dingin. Jangan pakai dingin tuh ya. Jangan pakai air yang panas banget ya, jangan, nanti rusak kulit. Jadi kalau bisa sih hangat, kompresnya kompres hangat, jangan kompres dingin. Jadi kompresnya kompres hangat. Terus dia harus banyak makan dan banyak minum. Istirahatnya harus cukup, jangan kemana-mana gitu ya, jangan. Jadi biarin aja dia, walaupun demam juga dia pastinya tidur kan anak ya. Jadi istirahatnya cukup. Setelah itu sih apa namanya, kebersihan badannya aja. Jadi sebenarnya boleh mandi gak sih kalau demam? Kalau demam mandinya mungkin pakainya enaknya hangat. Air hangat ya. Jadi masih boleh ya, masih boleh, tapi ya biasanya sih air hangat aja, terus jangan lama-lama. Cukup untuk membersihkan. Ya, jadi kuman-kuman aja kali ya. Kuman-kumannya aja. Jadi memang kan kalau demam itu kan tadi yang kita bahas itu kan dia reaksi tubuh dari apa namanya, jadi kayak mau ada yang masuk, kayak sinyal jadi virus lah apalah. Nah, supaya tidak ada virus dan tidak ada bakteri, ya seharusnya sebelum itu ya memang harus bersih lah anaknya, kebersihan badannya, kebersihan giginya, makannya, istirahatnya. Anak juga nggak boleh stres, nggak boleh dimarahin melulu gitu. Jadi happy anaknya. Tolong mama ingat awal bulan ya, kalau lagi anak awal bulan. Sebenarnya saya juga demam nih, harus tusuk dulu. Ini saya demam nih, kalau udah demam ini oisi. Dari tadi kan ngobrol capek, haus, oisi dulu ya, monggo. Kalau cari oisi di mana ya? Bukan. Ada di klinik Cerang juga, ada di Bojong juga ya. Bojong mana? Ada di KS. Saya minum dulu, sahabat kan dimanapun berada. Jangan lupa terus sehat selalu ya. Kita mau istirahat terus sebentar aja, jangan kemana-mana sahabat kan.